Hari ini, Tam Mao bersiap untuk bergabung dengan tentara untuk berperang. Tetapi ketika dia kembali ke barak, dia menemukan bahwa dia pendek dan kurus. Bahkan seragam militer berukuran terkecil di tubuhnya menjadi selebar karung. Bahkan sepatu itu terlalu besar untuknya. Selanjutnya, tim memasuki fase latihan di sisi kiri dan kanan. Menembak senjata dengan pisau, dan melempar granat saat semua orang makan bersama. Tidak hanya tidak bisa makan sebutir nasi, tetapi juga menumpahkan seluruh tong nasi. Akhirnya, tiba waktunya untuk berperang. Mereka mulai menggali parit. Tam Mao mengambil sekop dan menancapkannya ke tanah. Tapi dia tidak bisa mengangkatnya. Akibatnya, berapa banyak dia menyentuh itu, langsung menyebabkan ikan jatuh dan jatuh dengan kedua kaki di langit. Tam Mao dengan cepat berlari untuk membantunya berdiri dan meminta maaf berulang kali. Paman Miu kemudian mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, jika Anda mengikutinya, Anda akan dapat makan dan minum. Segera setelah itu, dia harus terus memindahkan log ini. Tubuhnya kurus dan lemah, kurang kalsium, dan baru saja terangkat. Sekali lagi ditekan oleh log sehingga dia tidak bisa bangun. Paman Miu bergegas ke depan untuk membantu tetapi tidak bisa mengaturnya. Ujung batang kayu itu menyembul dan mengenai Tam Mao. Hingga jarak 10 meter. Melihatnya sendirian, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia dengan cepat berlari dan mengayunkan seluruh tubuhnya ke batang kayu. Hanya dengan begitu, kita bisa dengan enggan menjaga keseimbangan. Berikutnya adalah pertemuan 3 orang. Ambil log dan kemudian bergerak maju lagi. Akibatnya, Tam Mao terlihat seperti babi panggang yang digantung. Pergi berperang. Tapi bertingkah seperti komedi seperti ini hanya bisa menjadi Tam Mao. Melihat pamanmu bersiap untuk memasang pasak di tanah, San Mao berlari ke arahnya, dan ingin menarik tangannya. Adapun Warna, dorong Miu ke samping untuk melihatnya tampil. Berjuang untuk mengangkat palu raksasa. Raksasa ini pada sang paman membuat semua orang harus tergagap sejenak. Dan akhirnya, ya ampun, kakekku, Paman Miu melihat senyum itu. Dan tidak bisa melihat matahari. Tam Mao menunjukkan kekagumannya dan sekali lagi mengangkat palu. Menempatkan semua kekuatanku untuk bersiap jatuh. Aku mengerti. Apakah Anda akan melihat saya pergi dengan kakek nenek saya? Tam Mao hampir mematahkan punggungnya yang kurus menjadi 2. Paman Miu tidak bisa melihat lagi. Mengambil palunya kembali. Dorong Tam Mao ke samping untuk melihat dan belajar. Paman Miu memang seperti itu. Tapi begitu dia bergerak, Enjio harus segera keluar. Tam Mao melihat penampilan Paman Miu tapi dia hampir jatuh. Sebut saja pamanmu Miu si harimau. Paman Miu menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk membuat kepala palu terbang bersama angin. Putar untuk melihat ke belakang. Tolong ucapkan selamat tinggal pada kapten yang buruk. 2 orang yang takut akan warna-warni terbang berdiri. Dan bermain tepuk tangan. Ayo semuanya, mari bertepuk tangan. Untungnya, mereka telah melakukan penebusan. Tam Mao dikirim untuk bekerja dengan komandan. Komandan dikendalikan oleh musuh. Dia segera melihat peluang untuk menyerang selangkangan musuh. Komandan segera melepaskan pukulan. Berhasil membantu musuh muncul dari bumi. Tepat setelah itu, komandan tidak berhenti memuji Tam Mao. Bahkan memberinya senjatanya sendiri, yaitu senjata ini. Di tangan Tam Mao, ia telah memainkan potensi penuhnya. Senjata ini sama sekali tidak biasa-biasa saja. Setelah 1 jam, seluruh barisan pasukan musuh ditangani secara langsung. Komandan melihatnya sebagai orang yang brilian. Medali raksasa super besar yang dibuat khusus untuknya. Perang akhirnya berakhir. Api musuh pecah di mana-mana dengan sangat ganas. Komandan memerintahkan mereka untuk melancarkan serangan balik. Setiap orang membawa kursi. Tam Mao berdiri di kursi pertama. Meski begitu, itu masih belum cukup untuk penglihatannya. Tam Mao dengan cepat meletakkan kedua peluru itu. Dan kemudian mengangkat kursinya. Setelah berjuang, kepala akhirnya terungkap. Akibatnya, peluru sekecil butiran pasir terbang lurus ke arahnya. Bagaimanapun, kehidupan ini dan anakmu ini telah tiada. Lepaskan helm Anda dan lihat ke bawah.
mulailah mengangkat tangan, untuk menghitung lubang peluru yang tercetak di topi. Untuk tetap bisa bertahan setelah menerima begitu banyak peluru, hanya bisa menjadi Tam Mao. Seiring dengan itu, daya tembak musuh menjadi semakin padat. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungsi. Kaki baru saja tiba di sini. Musuh segera menduduki parit. Tanpa pikir panjang, dia langsung melompat turun. Tapi kemudian, mereka menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka menari, mereka tidak bisa melihat keluar. Ternyata inilah tujuan mereka menggali parit yang begitu dalam. Musuh baru saja berubah menjadi kura-kura tawanan. Kapten melompat untuk bersiap memasuki pertempuran. Tetapi dikirim terbang ke langit oleh tembakan musuh. Mereka marah dan mengirimkan sinyal untuk menyerang. Apakah Anda takut melihat kami di sini? Mengalami bombardir yang dahsyat, musuh harus mengibarkan bendera putih untuk menyerah. Karena pengeboman musuh yang tiada henti, menyebabkan tentara nasional terus mundur. Kapten sangat marah, seperti guntur dan memerintahkan pembentukan regu bunuh diri. Segera berangkat untuk menyerang batalion artileri musuh. Tam Mao dan Paman Miu dengan enggan diseret ke dalam tim bunuh diri. Di medan perang, Tam Mao sangat gesit dan terampil. Dia datang dengan ide bagus. Dia telah mengisi kerbau dengan bahan peledak. Kemudian, ikat tali petasan ke ekor kerbau. Kerbau-kerbau yang ganas itu ketakutan, dan langsung bergegas ke barak musuh. Itu diikuti oleh ledakan tepat ketika mereka mengira musuh telah menderita kerugian besar. Tanpa diduga, peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang entah dari mana. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa musuh tidak hanya tidak terluka, tapi kerbau-kerbau itu menjadi umpan mereka untuk minum. Pada saat musuh mabuk dan bosan, mereka menyerbu barak musuh, berhasil menangkap seluruh batalion musuh. Tetapi segera musuh mulai menyapu lagi. Seorang musuh sedang menggaruk-garuk kepalanya. Saat mengejar ayam jago, ini seperti aku menangkapmu. Dia berkeringat dan bahkan tidak bisa menangkap bulu. Musuh ini pasti akan segera datang mengunjungimu. Segera musuh berbulu mengejar tempat itu. Kakak perempuan yang baik hati membawa Tam Mao untuk bersembunyi di rumah. Musuh dengan cepat mengejar ke tempat itu. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar tidak beruntung. Tetapi sayangnya ini hanya babak pemanasan. Kemudian, Tam Mao mencoba yang terbaik untuk mengangkat batu seberat 1 ton. Menunggu sampai musuh tidak bisa bereaksi, dia segera memakan jalan dan terbang keluar. Kakak perempuan 10 meter ingin Tam Mao berdiri di atas jungkat-jungkit ini. Setelah itu, dia langsung melompat dan mengirim Tam Mao terbang langsung ke langit biru. Anda datang ke sini. Anda datang ke sini. Musuh masih mabuk, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sampai dia menunjukkan ketidaksetujuan, dan berlari lurus menaiki tangga seperti hantu. Ketika dia memulai kantor, dia ditangkap di telapak tangannya dan jatuh. Tidak dapat menyangkalnya, terus mendaki, jatuh lagi mengakibatkan bulu dada musuh rontok. Ini membuatnya benar-benar gila. Tarik 2 rumpun rambut dengan tangan. Apa celana lumpuh ini? Berubah menjadi selamanya. Menaiki lantai segera bergegas masuk dan berakhir. Kali ini, aku benar-benar tidak bisa menahan kepalaku lagi. Langkah pamungkas. Sekantong kotoran jatuh. Langsung mengirimnya ke Taitin. Kemudian, Tam Mao terpilih menjadi tim bunuh diri. Mereka ingin masuk jauh ke garis depan musuh. Tam Mao belum pernah naik pesawat. Kakinya gemetar. Dan segera musuh menemukan pesawat mereka. Segera serang mereka. Melihat pesawat hampir lepas kendali, mereka hanya bisa terjun payung untuk menyelamatkan diri. Karena saat mendarat, Tam Mao menemui serangan musuh, menyebabkan parasut jatuh di cabang pohon. Itu juga menarik serigala yang ganas. Orang yang sial, minum air, juga menggiring gigi mereka. Sepertinya dahan itu akan patah. Tak disangka serigala-serigala itu telah ditembak jatuh oleh seseorang. Ternyata musuh. Dia melihat Tam Mao tergantung di cabang pohon. Segera mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke tali. Mempersiapkan Tam Mao untuk jatuh di jalan yang sangat menyakitkan. Menghadapi musuh yang tidak manusiawi ini, Tam Mao juga tidak mudah menyerah. Sebelum dia mati, dia bersiap untuk mengubah musuh menjadi kasur empuk. Ia berusaha melepaskan diri dari tali yang tersangkut di dahan pohon. Tam Mao baru saja melompat turun. Namun,
Itu menyebabkan musuh mati tanpa waktu untuk menguap. Kemudian melalui tanda Tuhan, berhasil bersatu kembali dengan Paman Niu. Di tempat ini, kedua orang itu bertemu lagi, yang sangat mengharukan. Setelah itu, keduanya terus menggunakan sinyal untuk memanggil semakin banyak rekan satu tim. Rekan satu tim tidak terlihat. Hanya menarik semakin banyak musuh. Musuh telah mengepung tempat itu, dan tidak mengetahuinya. Tetapi mereka mengira mereka berdua gila. Keduanya membuat mereka tertawa seperti orang gila. Setelah itu, kapten musuh bersemangat untuk belajar dari kicau burung Niu. Menyebabkan para prajurit berdiri di sekitar untuk tertawa sampai perut mereka sakit. Kapten memiliki kuda dan kuda untuk belajar tarian pedang. Wei Miu mengambil kesempatan untuk membelanya. Kemudian, mengirimnya kembali ke tanah airnya dengan satu pukulan. Tam Mao juga gratis di sini. Namun, ada juga keseruan bermain elang dan anak ayam dengan musuh. Kemudian, dia bahkan belajar berjalan seperti bebek. Sambil tertawa, mereka melebarkan sayap dan melemparkan granat. Hantu tidak tahu setan tidak keren. Seiring dengan ledakan yang bergema di langit, berhasil mengirim mereka semua kembali tanah air yang luas.